Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan mereview sebuah proyektor biled dari brand iBreak dengan tipe ZE70. Untuk produk ini sebenarnya banyak requestan dari teman-teman di YouTube pengen tahu gimana hasil dari proyektor biled iBreak ZE70 ini. Yang katanya juga ini bisa menggantikan GTZ Titan 2.0 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Karena sekarang untuk GTZ Titan 2.0 barangnya goib ya di online shop. Kalaupun ada itu banyak yang digoreng sama reseller-reseller lainnya yang harganya itu bisa di atas Rp500.000. Untuk GTZ Titan 2.0 kemarin harganya di Rp395.000 ya. Tapi sayangnya barang itu nggak ada lagi di online shop. Kalaupun ada itu sudah digoreng harganya sama reseller dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan ini iBreak ZE70 yang spesifikasinya mirip seperti GTZ Titan 2.0. Lensa 2,5 inci, power 50/60 watt dengan lensa blue lens. Kalau untuk harga ini lebih murah ya, Rp350.000. Kalau memang dia bisa lebih terang dari GTZ Titan 2.0 atau minimal dia bisa sama terangnya, ini bisa saya rekomendasikan untuk menggantikan GTZ Titan 2.0. Untuk proyektor biled kelas 2,5 inci itu salah satu proyektor biled yang saya rekomendasikan. Dan kita coba lihat apakah iBreak ZE70 ini bisa menyamai atau bisa melebihi dari GTZ Titan 2.0. Harganya lebih murah, kemudian dia ada fitur yang bagus juga di sini ya. Dia sudah dilengkapi dengan Devil Eye, dan Devil Eye-nya ini bukan Devil Eye yang ditambahin di lensa. Ini sudah include ya di dalam pada proyektor biled ini. Untuk warna Devil Eye-nya di sini kita bisa pilih Ice Blue, Blue, Red, dan Purple. Sayangnya nggak ada RGB, tapi ya ini sudah cukup lah. Harganya pun nggak terlalu mahal ya, di Rp350.000 dapat fitur Devil Eye yang sudah include di proyektor biled ini. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Untuk harganya itu di Rp350.000 pada saat pengambilan video ini. Saya nggak tahu kedepannya bisa lebih mahal atau bisa lebih murah ya, tergantung yang jualnya ya. Kalau saya beli ini di Rp350.000 satu piece-nya. Ini adalah untuk spesifikasinya voltase di DC 10 volt sampai 80 volt. Jadi ini bisa di mobil truk juga kalau misalnya dia bisa di 80 volt. Yang biasanya itu proyektor biled 9 sampai 16 volt ya, tapi ini bisa sampai 80 volt. Untuk color temperaturnya 6000 Kelvin, warna putih. Dia ada juga tipe yang ZE65. Ini juga ada di online shop yang jual. Kemudian untuk ZE65 bedanya sama ZE70 ini, yang ZE70 kan hanya warna putih ya, white. Kalau yang ZE65 ini all weather yang warnanya itu ada 3 warna, putih, kuning, dan warm black ini. Tapi di sini kita fokus ke ZE70-nya. Kemudian untuk lumennya 48.000 lumens per pasang ya, pairnya. Tapi ini bukan lux ya, ini lumens pada LED-nya. Kemudian untuk powernya 50/60 watt per pitch-nya, yang artinya low beam 50 watt, high beam di 60 watt. Lensanya 2,5 inci blue lens. Kemudian ini untuk size-nya atau dimensinya. Untuk lifespan-nya itu lebih dari 30.000 jam. Di dalam dusnya ini sudah ada satu pitch proyektor biled iBreak ZE70-nya ya. Kalau untuk kemasan dia standar seperti proyektor biled lainnya. Kelengkapannya di sini ada ring socket H4, HB3AB4, dan ada karetnya yang berarti ini PNP pemasangannya ke headlamp yang menggunakan bohlam. Untuk kelengkapannya cuma itu saja, standar untuk kelengkapannya. Dan di sini drivernya dia eksternal atau terpisah, sama seperti GTZ Titan 2.0 kemarin. Tapi yang saya lihat di sini untuk pembungkus kabelnya lebih terlihat premium, dan untuk konektor kabelnya dia sudah pakai yang waterproof punya ya. Dari desain drivernya ini mirip sih sama GTZ Titan 2.0 kemarin. Untuk bahannya dia pakai aluminium heatsink, dan untuk input kabelnya dia ada 3 ya, merah, hitam, dan kuning. Yang kuning ini untuk nyalain Devil Eye-nya, yang Devil Eye-nya itu sudah include. Jadi nggak perlu tambahin Devil Eye-nya lagi. Oke, langsung kita lihat di proyektor biled-nya iBreak, dan di sini ada informasinya DC 12 sampai 80 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt ini bisa dipakai jadinya. Dia pakai lensa 2,5 inci yang blue lens, dan kalau dilihat dari desainnya ini hampir mirip sih sama GTZ Titan 2.0. Tapi perbedaannya, yang perbedaan saya lihat ya, di bingkai lensanya yang desainnya itu beda, dan di bingkai tengahnya yang ini beda sih. Kalau yang bingkai tengahnya ini dia pakai model bracket Hella ya, bukan model bracket MH1
melainkan ini model bracket Hella yang sering dijumpai di proyektor biled dengan lensa 3 inci. Jarang-jarang lensa 2,5 inci pakai model bracket tengahnya ini yang model bracket Hella. Kemudian untuk bokong belakang ini bisa dilepas. Ini bagus sekali biar lebih fleksibel pemasangannya. Jadi kalau ingin pakai di bracket ini atau bracket Hellanya ini atau bracket tengahnya ini, pemasangannya ini bisa kita lepas bokongannya biar lebih pendek lagi. Untuk kipasnya di bagian bawah yang pakai 4 cm dan grillnya juga terlihat proper ya. Kalau dari desain bagian ini sampai ke belakang ini mirip sama JTZ Titan 2.0, tapi dari sini ke depan ini beda. Dari bracket tengahnya kemudian dari bracket lensanya juga beda desainnya. Lensanya sama 2,5 inci sih. Kalau dari kualitasnya di sini di harga 350.000 ini standar ya untuk build quality-nya. Dia sudah dilengkapi dengan mur soketnya juga ya, jadi pemasangannya bisa penpack ya, soket headlamp H4, HP3, HP4, H7, H11 juga kita bisa pakai dengan bracket Hella untuk menggantikan proyektor OM mobil atau pasang di motor dengan bracket khusus ya juga bisa ya. Nah di sini ada dua kabel lagi warna hitam, dua-duanya warna hitam. Ini untuk pembuka solenoid atau high beamnya. Yang tadi kan di sini ada 3 ya. 3 ini yang satu lagi untuk nyalain devil eye-nya. Karena saya perhatikan di dalamnya itu ada chips LED devil eye-nya yang nanti kita coba lihat dan bongkarin bagian dalamnya sih. Oke, next di harga 350.000 dengan spek yang ditulis dan desain seperti ini dan bokongan belakang bisa dilepas pasang juga ini. Ini keren sih. Mungkin bisa jadi rekomendasi untuk menggantikan JTZ Titan 2.0 kemarin. Nanti kita coba lihat lebih pastinya berapa luxnya dan coba saya tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Ini saya coba bongkarin dulu, kita coba lihat isi di dalamnya. Bagaimana dengan devil eye yang include di dalam proyektor biled ini. Oke, jadi untuk proyektor bilednya sudah saya lepas bagian lensa dan bingkai lensanya. Kalau dari kualitas bingkai lensa dilihat di sini standar ya. Kemudian untuk reflektor atas dia pakai single reflektor dan single LED ya. Kalau dari reflektornya di sini terlihat standar, nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek ya. Standar untuk sebuah proyektor biled dengan kelas seperti ini. Dan kita coba lihat di sini dia pakai chips LED atau emitter LED seperti ukuran 4570 ya, tapi ini sedikit lebih lebar sih. Dengan spek 50 watt ya. Bukan yang 3570, kalau 3570 kan speknya 30 sampai 40 watt ya. Ini lebih besar lagi, mungkin ini speknya di 50 sampai 60 watt. Kemudian ini tadi kita bisa lihat ada chips LED yang untuk devil eye-nya atau bisa disebut dengan demon eye ya. Ini yang demon eye-nya warna ice blue, ada juga warna merah, kemudian ada warna biru juga dan purple, jadi kita bisa pilih dan ini bisa kita nyalakan dengan ngasih arus di drivernya kabel warna kuning tadi. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin devil eye-nya, sudah include di harga 350.000 ini sudah dapat devil eye seperti ini. Nice sih. Tapi kalau ingin tambahin lagi devil eye-nya bisa sih pakai devil eye 360 derajat ya yang dipasang pada bingkai lensa atau pakai yang model Osram yang dipasang di bagian atas. Jadi dia sudah ada pakai devil eye yang sudah include langsung ke proyektor bilednya. Biasanya kalau untuk devil eye yang titik LED-nya di sini hasilnya lebih merata atau lebih bagus. Jadi nggak kelihatan titik-titik di devil eye atau di bagian lensanya. Dan untuk solenoid-nya dia modelnya seperti ini dan ini sayangnya agak tipis ya lempengan solenoidnya, dia pakai yang tipis bukan yang pakai yang tebal ya yang biasa pada proyektor biled sekarang yang bagus kualitasnya. Tapi kalau dari sini sih ya sama-sama aja sih, kualitasnya sama-sama bagus tapi pakai lempengan besi yang tipis. Namun kalau hal seperti ini sih ini jarang nyangkut sih kalau model-model solenoid seperti ini. Bukan yang model solenoid yang ditarik ke bawah ya, ini didorong di bagian ininya nih. Nah ini didorong di sini kemudian dia ke belakang nih. Jadi kalau analisa saya sih ini nggak mudah nyangkut juga nggak mudah getar ya, masih terlihat bagus untuk sistem solenoidnya. Oke, sekarang selanjutnya kita coba real wattnya, katanya yang 50 watt untuk low beam dan 60 watt untuk high beamnya. Ini saya pasang kembali. Oke, sekarang kita coba lihat untuk real watt pada proyektor biled iBreak ZE70 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC. Tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk iBreak ZE70 ini bisa bekerja di DC 10 sampai 80 volt ya.
Tapi saya akan coba dengan tegangan baterai aki kendaraan yang 12 volt itu di 13 sampai 14 volt ya. Sebelum saya coba di low beam dan high beam, saya pengen tahu untuk power pada proyektor biled ini di bagian devil eye-nya saja. Ini ada kabel warna kuning, kita kasih arus positif, untuk negatifnya dia ngikut di kabel negatif di low beam ya. Kita coba lihat dulu untuk devil eye-nya, dan ini devil eye-nya warna ice blue ya. Warna ice blue, dia ada warna merah, kemudian purple dan warna biru. Untuk powernya di 2,4 watt untuk devil eye-nya saja. Nah, ini nyala devil eye-nya seperti ini, jadi dia nggak kelihatan bintik. Beda sama devil eye yang biasanya itu tambahan yang diletakin di bagian lingkar lensanya ini, yang biasanya ada titik sih. Tapi kalau ini sih kelihatan rata ya, cahaya tuh terlihat rata. Tapi yang nggak seterang yang 360 sih. Tapi ini sudah cukup untuk hasil devil eye-nya, karena kalau untuk devil eye kita nggak perlu terang-terang sekali ya. Yang penting sinar cahaya itu terlihat. Untuk powernya di 2,4 watt ya untuk devil eye-nya saja nih. Untuk LED devil eye-nya di bagian tengah ada 3 titik LED tadi ya. Sekarang kita coba lihat dulu, ini saya matiin devil eye-nya. Kita coba lihat real powernya di low beam-nya saja. Oke, startnya tadi 48 watt turun ke 47 watt. Jadi hasil yang saya dapatkan pada proyektor biled ini, start awalnya di 48 watt untuk di low beam. High beamnya di 59, sekian watt, masih bisa kita bilang ini 60 watt ya. Low beam di 46 watt sekarang. Kalau nyalain sama devil eye-nya, totalnya sih memang di 50 watt ya sama devil eye-nya. Dan pada saat devil eye-nya nyala, juga low beam nyala, devil eye-nya tetap masih nyala seperti ini, ada cahaya birunya. Ini devil eye masih nyala, jadi nggak otomatis mati ya, tapi itu tergantung sih. Kita bisa kasih relay 5 kaki di bagian kabel kuning ini. Kalau misalnya ingin low beam nyala, itu devil eye otomatis mati ya. Nah, ini devil eye-nya mati, ini nyala nih, ini mati, nyala. Jadi kalau misalnya low beamnya saja 46 watt, tadi startnya 48, beserta devil eye-nya nyala 48,9 watt, dan high beamnya di 60 watt. Jadi real yang saya dapatkan di 48 watt start di low beam dan 60 watt start di high beam ya. Memang kelasnya di 50/60 watt ya. Untuk hasil terangnya ini kalau saya perhatikan sih mirip ya hasil karakter cahayanya di GTZ Titan 2.0, tapi nanti lebih pastinya kalau kita sudah surut ke jalan atau ke outdoor ya. Ini low beam, high beam. Namun ini padat sih, cahayanya mantap sih, terangnya juga terlihat sangat terang. Sekarang sudah 46, sekian watt. Ini saya coba nyalakan dulu beberapa menit, kita coba lihat untuk stabilnya di berapa watt ya. Sekarang sudah 46,2 watt. Saya akan coba nyalakan dulu sekitar 15-20 menit ya, untuk powernya bisa stabil di berapa watt. Ini yang saya nyalakan low beamnya dulu. Ini low beam beserta devil 48, berarti devilnya 2 watt ya. Oke, jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan, dan untuk powernya stabil di angka 45 watt. Yang startnya tadi saya dapat di 48 watt, stabil di 45 watt. Untuk power pada proyektor biled ini tergolong cukup stabil. Namun ya dia 5 watt lebih kecil ya untuk power stabilnya. Hasil terangnya juga masih terlihat terang ya. Ini kita coba lihat untuk temperatur panasnya. Untuk temperatur panasnya 59, 58, tadi ada 59 ya. 59 derajat Celcius. Masih mentok-mentoknya di 59 saya dapatkan. 61. Jadi rata-rata di 50-60-an derajat Celcius ya. 61 paling tinggi atau paling mentok yang saya dapatkan. Jadi paling mentok panasnya di 61 derajat Celcius. Untuk di power 45 watt ini penyerapan panas tergolong baik ya. Panasnya 60 derajat Celcius, 61 derajat Celcius. Kalau dilihat di situ, durability-nya tergolong bagus untuk proyektor biled ini, atau ketahanan atau juga keawetannya ya.
Powernya stabil di 45 watt. Nice untuk proyektor billiard iBreak ZE70 ini. Ini di bagian low beam. Untuk high beamnya di 57 watt di high beam, low beam 45 watt, high beam di 57 watt. Low beam dan devil eye nya 47 watt. Kalau devil eye nya saja masih di angka 2 watt ya. Oke, selanjutnya tadi saya lupa untuk ukur dimensi pada proyektor billiard ini. Kita coba lihat panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ya. Untuk panjang keseluruhannya yang saya dapat di 14,2 cm. Kemudian kalau tanpa bokongan drat belakangnya, di 11,1 cm. Untuk lebar keseluruhannya ini di 9,5 cm. Dan tinggi keseluruhannya di 7,2 cm. Jadi untuk dimensi yang saya dapatkan di proyektor billiard ini seperti itu. Nah, tadi saya sudah hitung untuk powernya start di 48 watt dan stabil di 45 watt. Dan itu tergolong cukup stabil untuk proyektor billiard ini, dan untuk panasnya hanya di 61 derajat Celcius. Tergolong bagus untuk penyerapan panasnya. Kalau dilihat dari panasnya seperti itu, durability atau keawetannya ini tergolong bagus di proyektor billiard ini. Dari harganya 350.000 dan sudah include dengan devil eye nya yang sudah tertanam ya di proyektor billiard ini. Sampai di sini ini worth it sih untuk proyektor billiard ini. Tapi bagaimana dengan lux dan hasil cahayanya kalau sudah sorot ke outdoor? Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi hasil dari proyektor billiard iBreak ZE70 nya seperti ini, dan luar biasa ini. Untuk harga proyektor billiard di 350.000 ini terang sekali ya. Kemudian kalau dibanding sama JTZ Titan 2.0, karakter cahayanya ini mirip ya, mirip sekali karakter cahayanya dari lebar, kemudian dari bentuk outputnya. Bedanya di high beamnya sedikit ya, agak beda sedikit di mode high beam, tapi tergolong sama ya. Ini rata cahayanya, bisa kalian perhatikan ya, ini rata sekali cahayanya. Cut off-nya flat atau rata ya, dan tajam juga rapi sekali nih cut off-nya. Jujur saja untuk harga proyektor billiard di 350.000, apalagi dia ada fitur devil eye nya yang sudah include atau terintegrasi di body billiardnya, ini luar biasa ya. Kita coba dulu ukur untuk luxnya berapa ya. Ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih, dan untuk jarak ukurannya seperti biasa 5 meter dari dinding di sana ke proyektor billiard ini. Pertama di low beamnya dulu nih. Nah, sekarang kita coba ukur luxnya di mode low beam. Pertama saya coba cari di bagian cahaya tepi-tepinya ya. Untuk di cahaya tepi-tepinya ini di 800 ya, 800 lux sampai 1300 lux. Untuk di cahaya bawahnya, sinar bawahnya ya, ini di 400 sampai 800 lux. Untuk di bagian titik fokusnya, untuk di titik fokusnya 4600. Oke, di 4600 kita coba cari ke pengukuran maksimal ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor billiard ini di mode low beamnya, saya dapatnya di 4609 lux. Ini 200 lux lebih rendah ya dari yang JTZ Titan 2.0. Yang JTZ Titan 2.0 kemarin 4800 lux. Mengingat untuk powernya dia sedikit lebih rendah, makanya luxnya juga lebih rendah sedikit. Namun nggak terlalu signifikan ya, masih tergolong agak sama sih. Tapi untuk sebuah proyektor billiard yang harga di 350.000 dengan lux seperti ini luar biasa sih. Sangat memuaskan untuk jumlah luxnya dengan hasil seperti ini nih ya. Low beamnya sekarang kita coba di mode high beamnya. Oke, sekarang kita coba di mode high beamnya. Di sini untuk bukan high beamnya tergolong cukup lebar untuk proyektor billiard seperti ini ya. Cukup lebar, kemudian kalau tingginya dia standar. Kita coba ukur langsung ke pengukuran maksimal di mode high beam ya.
Sini saya dapat di 4.600 ya, 4.662 lux maksimalnya. Jadi low beam ke high beam itu luxnya sama persis seperti yang GTZ Titan 2.0 kemarin, yang low beam ke high beam itu sama jumlah luxnya. Begitu juga dengan proyektor billet ini. Namun dengan hasil seperti ini tergolong memuaskan sekali ya untuk hasil lux di proyektor billet yang harganya hanya di 300 ribuan, luar biasa. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, sebelum kita coba lihat hasilnya, kita coba lihat fitur devil eye-nya. Kalau devil eye-nya saja menyala seperti ini, untuk hasil terangnya ini nggak membuat silau ya. Ini bisa kalian lihat kalau fitur devil eye nyala, dan untuk hasil devil eye-nya keluar cahaya seperti ini, dia nggak buat silau ya, pastinya nggak buat silau. Kita coba di mode low beam-nya. Wow, luar biasa. Ini jujur saja bisa kalian lihat ya terangnya bagaimana nih. Ini mode low beam, mode high beam. Luar biasa, kalau jauh sorotannya juga ini mantap sekali. Gila ya, cahayanya bener-beneran terang sekali untuk proyektor billet di harga 300 ribuan. Ini bisa kalian lihat hasil cahaya tuh benar-benar merata sekali ya nih. Nggak kalah sama proyektor billet lain yang ngandalin rata cahayanya, bukan hanya terang tapi ratanya juga ini worth it ya, bagus sekali nih. Cut off-nya juga rapi sekali. Ini bisa kalian lihat cut off-nya flat atau ratanya. Lebarnya juga lebar, dan untuk foreground-nya dia standar ya, tinggi atas bawahnya. Saya matikan, kondisinya seperti ini ya. Bisa kalian lihat ya, ini jauh sekali sih sorotannya nih. Kita coba mendekat. Ini hasil cahaya dari proyektor billet iBreak ZE70 nya. Jauh sorotannya juga kalian bisa perhatikan nih. Ini cuma satu pitch saja ya, kalau 2 pitch pastinya bisa lebih terang lagi dari ini. Tapi jujur saja ini terang ya, worth it sekali sih hasilnya di proyektor billet yang harganya hanya di 300 ribuan, tapi hasilnya bisa sebagus ini. Jujur saja kalau kesimpulan saya dari sini di proyektor billet iBreak ZE70 ini ya, ini termasuk proyektor billet yang rekom sekali ya. Walaupun kalau dibanding sama GTZ Titan 2.0 lux dan power sedikit lebih rendah, tapi itu masih tergolong sama dan gak terlalu signifikan. Apalagi dia lebih murah ya, lebih murah lagi dari GTZ Titan 2.0, dan ada fitur devil eye-nya seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi tambahin devil eye-nya repot-repot ya. Ini salah satu proyektor billet yang worth it ya. Rekomendasi sekali buat kalian yang mencari proyektor billet dengan harga murah tapi hasilnya benar-benar bisa sangat diandalkan. Di motor bisa dipakai, di mobil bisa dipakai, di mobil truk juga bisa dipakai ya. 24 volt. Dan terangnya bisa kalian lihat bagaimana hasil dari proyektor billet ini nih. Ini jauh sorotannya bisa kalian perhatikan bagaimana hasil sorotannya. Dan untuk cut off-nya ini tajam ya, super rapi sekali nih. Ini bisa kalian lihat hasil cut off-nya. Bentuk karakter cahayanya dia mirip GTZ Titan 2.0 ya, atau yang Phoenix P3 sih. Ini bisa kalian lihat ada cahaya yang bentuknya segitiga runcingnya seperti ini ya. Ini karakter cahaya nih, bisa kalian lihat agak tipis-tipis sih. Tapi ya karakter cahaya ini banyak di proyektor billet lainnya. Salah satunya GTZ Titan 2.0, Phoenix P3 juga seperti ini. Tapi hasil dari proyektor billet tersebut itu tergolong bagus ya. Juga di proyektor billet ini, jujur saja ini worth it sih hasil cahayanya. Warnanya itu di 6000 Kelvin ya, putihnya itu putih bersih. Seperti saya bilang tadi, ini salah satu rekomendasi buat kalian yang mencari proyektor billet harga murah tapi hasilnya bisa sangat diandalkan. High beamnya memang nggak terlalu sadis-sadis sekali, tapi ini sangat bisa diandalkan ya. Dari bukaannya dan hasil terangnya ini sangat bisa diandalkan. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Dan perlu diingat kalau kalian ingin beli proyektor billet ini, biasanya untuk kelas seperti ini dan harga seperti ini ya, itu selalu habis stoknya. Salah satu contohnya GTZ Titan 2.0 yang goib ya sekarang barangnya ya.
Adapun barangnya harganya mahal, digoreng sama reseller-reseller lainnya. Dan kalau kalian ada yang minat, segerakan saja daripada habis dan goib barangnya. Ini worth it sih hasil terangnya, jujur saja ini mantap. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor bilad iBreak ZE70 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.